Kalian tahu nggak? Sebenarnya banyak banget loh ternyata seller di Indonesia itu yang dimiliki bukan warga lokal, bukan warga Indonesia sendiri, melainkan warga asing, bisa dibilang orang-orang China, teman-teman. Padahal kita tahu ya, kalau misalnya kita buka toko di Indonesia, kita harus memiliki KTP Indonesia, rekening bank Indonesia, dan sebagainya. Namun kenapa mereka bisa jualan di Indonesia dengan mudahnya, dengan gampangnya, dan mereka bisa membuka toko dengan enaknya di Indonesia? Salah atau tidaknya, silahkan kalian nanti memberikan tanggapan di kolom komentar setelah kalian menonton video ini sampai habis, karena gue akan bahas apa yang terjadi di lapangan yang bener-bener real case-nya di Indonesia itu saat ini kayak gimana. Kita akan bahas 3 chapter di sini mengenai apa yang terjadi di online dari tahun ke tahun. Lebih tepatnya setelah pandemi. Gue merasa makin banyak warga asing yang banyak datang ke Indonesia untuk berbisnis. Dan so far, kalau gue perhatiin, ada 3 sektor bisnis yang paling banyak sering gue temuin dimiliki sama warga asing. Yang pertama, industri F&B. Yang kedua, live streaming agency. Dan yang ketiga, online shop. Untuk di poin nomor 1 dan nomor 2, gue masih fine-fine aja. Karena ya udah, karena agency live streaming dan F&B, ya udah mereka buka resto, mereka bikin sesuatu yang menarik untuk kita makan dan sebagainya, itu masih fine. Namun gue akan bahas di poin nomor 3 mengenai online shop. Karena perputaran dari online shop juga kencang banget dan ini open market, di mana semua orang bisa mengakses marketplace dan semua orang bisa belanja di marketplace. Dan sayangnya adalah masih banyak customer di Indonesia itu yang tidak mengetahui atau mungkin ya bener-bener nggak tahu, karena ini hal yang wajar di mana mereka itu belanja ke toko yang sebenarnya toko tersebut bukan dimiliki sama warga lokal. Tapi karena customer maunya yang murah-murah juga, udah gitu produknya juga menarik, mereka belanja di toko tersebut. Dan akhirnya banyak UMKM yang mengeluh tokonya sepi, padahal sebenarnya marketnya rame-rame aja, cuman kebagi sama toko-toko yang berkedok sebagai toko lokal ini. Sebelum gue lanjut videonya, ya kalian bolehlah untuk kalian subscribe dan like dulu. Oke? Gue tunggu sampai tahun ketiga. 1, 2, 3. Oke guys, langsung aja kita masuk ke pembahasan chapter 1, competitive price. Salah satu alasan negara China itu memiliki produk yang murah adalah produk China itu murah karena banyak produk yang sisa atau tidak diserap di pasar negara tersebut, kemudian dibuang ke negara-negara dengan pasar yang tidak memiliki spesifikasi produk tekstil yang tinggi, salah satunya Indonesia. Andri mengatakan China biasanya kelebihan produksi 5-10% produk tekstil yang kemudian dijual dengan harga murah ke negara lain. Nah, strategi dari pemerintahan China itu berpikir bahwa dengan memakai strategi ini dia dapat mengurangi pemasok kelebihan produksi, teman-teman. Kita bisa lihatlah, karena memang beraneka ragam produk China yang bisa kita jual, beraneka ragam produk China yang menarik di mata kita. Karena bagi negara China sendiri, itu merasa ini dapat membantu mengurangi kelebihan pasokan yang dapat membuat industri dalam negeri China itu tumbang. Dan banyak juga tanggapan dari artikel tersebut, banyak warga lokal kita mengatakan, kenapa harus naikin pajak impor? Bukan kita Indonesia bisa seperti China bersatu. Bersinergi antar pemerintah dan UMKM. Pengusaha menengah dan atas saling bahu untuk bersaing, perbaiki nafsu serakah kita, ingat hidup sementara dan bersatu demi Indonesia. Dan sebagainya bisa kalian baca di kolom komentar ini. Dan menurut CNN Indonesia, Kementerian Perdagangan Kemendak akan mengenakan biaya masuk hingga 200% untuk barang-barang impor asal China. Hal ini dapat menyingkapi banjirnya impor dari negeri tirai bambu, seperti termasuk pakaian, baja, tekstil, dan lain sebagainya. Akhirnya, pada tahun 2023, lahirlah Permendak 37 yang memperketat arus barang masuk dari luar negeri dari sebelumnya bisa masuk ke toko atau konsumen tanpa sekat akibat kebijakan post-border dalam bea cukai, menjadi harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Tujuannya mengendalikan impor. Chapter 2, Fields Condition. Gue sih nggak tahu ya, sebenarnya pemerintahan kita tuh tahu apa enggak sih kondisi lapangan yang terjadi. Menurut gue dengan dipajakin pajak impor itu 200-200%, ya menurut gue kurang setuju ya. Kenapa ya? Karena sebenarnya banyak kok warga lokal kita yang memang mau jualan, mereka impor, mereka jual di Indonesia. Itu fine banget, karena mereka impor sendiri, modal-modal mereka sendiri, terus mereka impor, mereka jual di Indonesia. Itu fine. Yang jadi problemnya adalah masalahnya kebanyakan bukan warga lokal yang impor. Karena banyak warga asing yang ke Indonesia dan melihat Indonesia ini sebagai pasar market yang gede banget, bener-bener negara yang konsumtif banget, kayaknya jualan enak, dan akhirnya warga asing ke sini mereka yang jualan. Menurut gue malah
Kayak kejadian yang baru-baru ini kan yang razia impor itu malah menurut gua agak aneh. Karena yang dirazia malah toko-toko UMKM atau toko-toko yang reseller, yang dimana harusnya yang lu razia itu ya importir-importir yang warga asing itu loh, bukan warga lokal Indonesia. Lah warga Indonesia mah jualan di sini, perputaran uangnya juga di sini. Makanya gue tanya, apakah pemerintahan tahu kondisi lapangan yang terjadi? Dimana gue banyak melihat warga asing yang berada di Indonesia. Karena gue tinggal di Jakarta, gue banyak melihat wilayah-wilayah tertentu yang menjadi pusat dari warga asing membuka toko online. Seperti di Pik, Kapuk, Cengkareng, Tangerang, dan Mogot. Wilayah-wilayah tersebut kenapa banyak? Karena dekat dengan pelabuhan, di mana kapal datang membawa barang impor dan bisa lebih cepat dalam melakukan pengiriman ke wilayah-wilayah tersebut. Tapi mungkin gue banyak melewatkan wilayah-wilayah tertentu lagi, teman-teman ya. Jadi kalian boleh komen, atau mungkin di kota kalian atau di lokasi kalian, itu yang kalian ketahui banyak gak warga-warga asing di tempat-tempat kalian yang mungkin kalian tahu yang tidak gue sebutkan tadi. Jadi bener-bener kayak gue lagi makan, gue lagi nongkrong, gue lagi jalan, gue bener-bener banyak banget ngelihat warga asing, teman-teman. Ini bener-bener kayak gue dengan mudahnya melihat warga asing yang lalu lalang, mondar-mandir, itu gue sampai, waduh, kok makin banyak. Gue perhatiin dari tahun ke tahun, apalagi setelah pandemi ya. Kembali lagi, again, gue nggak masalah banget dengan impor. Gue bener-bener fine. Impor, ya gue harus akui impor barang-barangnya oke-oke. Namun yang jadi problem yang mau gue bahas adalah masalahnya yang jualan bukan warga lokal, bukan orang Indonesia. Yang jualan malah kebanyakan orang luar. Gue juga nggak tahu ya, ini benar udah terlalu banyak hal yang harus dicek ya. Dari marketplace juga harus ngecek ini apakah KTP-nya real atau enggak, atau mungkin nggak boleh sembarangan. Tapi susah juga karena mereka mempekerjakan atau mempunyai tangan kanan orang Indonesia. Ya mereka buka toko di Indonesia dengan KTP mereka, padahal ownernya bukan dia. Hanya minjem KTP doang atau mungkin hanya pinjam rekening bank. Chapter 3, gameplay. Kalau gue perhatiin pribadi, strategi mereka tuh kurang lebih sama, teman-teman. Hampir orang-orang China sendiri atau warga asing sendiri, itu kalau pakai strategi ini hampir mirip-mirip lah. Impor dengan mudah, karena memang mereka warga lokal di sana, mereka biasa marginnya tebel dan tipis di sini. Kenapa ada margin tipis? Karena semakin laku dan membuat mereka bisa mengekspor produk ke Indonesia, maka mereka bisa mendapatkan cashback dari pemerintahan dari sana. Sehingga keuntungan dari cashback sendiri sudah lumayan banget buat mereka. Nah, ini harus kalian note ya teman-teman ya. Jadi mereka itu ada yang margin yang tebal, ada yang tipis. Nah, yang pertanyaan adalah tipis kan. Kenapa lu udah impor sendiri, udah gitu lu bisa dapat best price karena lu warga lokal di sana, tapi lu di sini marginnya masih tipis. Nah, itu kenapa? Dan ternyata mereka itu bisa mendapatkan cashback dari pemerintahannya mereka sendiri karena mereka merasa mereka membantu mengekspor produknya ke sini. Jadinya bisa dapat marginnya lebih tipis, tapi dapat cashback lagi dari pemerintahan. Makanya tadi di artikel sempat gue bahas kan, mereka kelebihan produksi 5-10%. Apalagi membantu lagi untuk produknya makin sering keluar ke negara-negara lain. Ya udah, jadi mantul dah. Kembali lagi, gue nggak apa banget ngomongin soal impor. Gue akui memang banyak hal menarik untuk impor. Produk lebih variatif, kualitas produk lebih bagus, supply produk bisa banyak, harga bersaing, dan sebagainya. Berbeda dengan Indonesia, dimana kalau cari barang aja sulit banget. Bahkan ketika dapat suka dikasih harga yang tinggi. Tapi poinnya bukan di situ. Kembali lagi di video ini, gua itu hanya menceritakan keluh kesah dan apa yang terjadi di lapangan itu kondisi seperti apa. Yang gua takutin adalah malah nanti online shop itu malah rata-rata bukan dimiliki sama warga lokal. Ini yang bahaya karena ya kita kan maunya perputaran ekonominya di Indonesia. Kemudian yang bisa berputar ya secara keseluruhan itu di Indonesia lah, supaya ekonomi Indonesia juga baik-baik saja dan juga bisa bertumbuh dari tahun ke tahun. Tapi kalau kayak gini jatuhnya kayak agak aneh ya, dimana ini malah nanti uangnya malah ke sana semua. Oke teman-teman, jadi intinya dari gue pribadi adalah gue nggak apa-apa banget asalkan ya yang impor warga lokal, karena gue sendiri nggak apa-apa banget soal impor karena gue akuin karena produk impor memang lebih oke. Terus production masalahnya juga jauh lebih oke, karena kan masih banyak kalau di Indonesia ya kita pengen misalnya beli 1000 piece atau 10.000 piece, mereka nggak sanggup. Atau mungkin mereka kasih harganya tinggi, atau mungkin mereka kasihnya bisa lama. Tapi kalau misalnya kita ngomongin kita impor, mereka bisa supply. Tapi yang gue mau adalah warga lokal yang impor, bukan warga asing yang datang ke sini, mereka jualan di sini dan stay di sini dengan waktu yang cukup lama. Apalagi setelah pandemi, kalau gue perhatiin dari tahun ke tahun makin banyak
Apalagi tahun ini ya, gue lihat bener-bener banyak banget. Menurut kalian gimana mengenai persoalan ini? Gue harap kalian bisa memberikan komentar yang tidak menjatuhkan dan tidak sarkas ya. Oke guys, segitu ya video yang pengen gue sampaikan di video ini. Semoga kalian mendapatkan insight baru dan semoga kalian bisa tahu kondisi yang di lapangan yang terjadi itu seperti apa real case-nya teman-teman. Mungkin gue ada salah-salah kata, kalian boleh revisi aja di kolom komentar, atau mungkin ada hal-hal yang belum gue bahas, kalian juga boleh komen di kolom komentar. Gue tunggu tanggapan kalian. Rio Gandhi, peace out.